Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, jamaah sholat subuh Masjid Al-Huda Gria Santa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat. Yang nikmat itu kita bisa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat subuh di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Lalu kita bareng-bareng untuk mencari ilmu. Maka mudah-mudahan pagi hari ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi khirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahu dunya. Barang siapa yang masuk waktu pagi aminan fi khirbih, dalam keadaan aman sentosa keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan yang dia bisa makan di hari itu, faka'annama khizat lahu dunya, maka seakan-akan semua nikmat dunia telah Allah berikan baginya di hari itu. Mudah-mudahan kita ini termasuk bagian dari orang-orang yang semua kenikmatan dunia pada hari ini Allah telah berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Saya diminta oleh Ustadz Fadil yang misi perdana tentang Sirah Nabawiyah. Kitabnya terserah saya, maka saya pilih kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Ini kitab yang luar biasa, kitab yang menceritakan bagaimana sosok Rasulullah SAW, baik pada sisi fisik, akhlak dan lain semuanya. Semuanya dikaji dalam kitab ini. Mulai dari hewan ternaknya Rasulullah, piring-piringnya Rasulullah, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau berbicara. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini, sedikit banyak kita bisa menyerupai Rasulullah SAW. Allahumma amin. Ada salah seorang sahabat Rasulullah, kakanda dari Ali bin Abi Thalib, kakaknya, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ini sahabat yang luar biasa. Beliau dapat julukan Abu Thayyar, bapaknya burung-burung. Apa hubungan beliau dengan burung? Gak ada sebetulnya. Jadi ceritanya itu, suatu saat Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Ja'far bin Abi Thalib, ya akhi, laqad asbahta khalqi wa khuluqi. Hai saudaraku, laqad asbahta khalqi wa khuluqi, kamu itu betul-betul menyerupai secara fisik dan juga akhlakku. Jadi kamu itu betul-betul mirip denganku, jasadnya dan akhlaknya. Ini yang muji Rasulullah. Saya yakin kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya jalan, misalnya Pak Dian, Pak Dokter, sahabat saya, beliau jalan kok ada yang muji, jenengan kok mirip Sahruhan ya. Kira-kira seneng gak? Seneng. Apalagi yang ngomong Sahruhan sendiri, kamu kok mirip sama saya ya? Mesti gak bisa tidur beliau. Bukan hanya beliau, istrinya juga seneng karena punya suami yang mirip Sahruhan. Nah, sahabat Ja'far itu dipuji begitu, laqad asbahta khalqi wa khuluqi, kamu tuh betul-betul mirip sama saya, baik secara fisik maupun perangainya. Senangnya minta ampun sahabat Ja'far, sehingga beliau sampai menari-nari. Ini yang dijadikan dalil bagi orang yang membolehkan menari kalau dia dalam keadaan bahagia, bukan joget-joget loh ya, nari. Nah, sahabat Abu Ja'far ini karena beliau sudah dinas oleh Rasulullah mirip secara akhlak dan perangainya,
punya etos yang luar biasa untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada Pelangu beliau itu wafat karena beliau diserahi oleh Rasulullah untuk memegang panji liwa bendera perang. Maka ketika beliau memegang bendera itu, ditebaslah tangan kanan beliau sehingga putus. Jatuhlah bendera itu. Beliau nggak mau bendera itu jatuh. Diambil lagi dengan tangan kiri, ditebas lagi oleh tentara musuh sehingga tangan kiri juga putus. Nggak bisa, akhirnya pakai diginikan oleh beliau bendera itu, ditebas juga sehingga wafatlah beliau dalam keadaan kedua tangannya putus. Apa kata Rasulullah? Kedua tangan Ja'far bin Abi Thalib nanti akan diganti dengan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau kita masuk surga, Allahumma amin, kok ada manusia terbang-terbang, nah itu kakaknya Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita sedikit banyak bisa ngikutin apa yang menjadi perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik pada sisi fisik, bagaimana beliau berjalan, terutama pada sisi karakter akhlak beliau. Sedikit banyak, karena memang ya tentu kita ini punya batasan-batasan. Mau mirip seperti Rasulullah nggak bisa. Nah, kitab yang kita kaji kitab itu As-Syama'il Al-Muhammadiyah. Banyak kitab yang bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kitab terbaik yang berbicara tentang itu adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi termasuk ulama salaf. Beliau lahir 209 Hijriah. Beda kalau Imam Bukhari itu 194 Hijriah. Jadi ini termasuk ulama salaf, kelahirannya di Uzbekistan. Ya, Uzbekistan itu tetanggaan sama Rusia, bagian Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, agak jauh dari Pacitan sama Magetan, walaupun sama-sama adatannya. Dan dari situ lahir ulama-ulama besar. Al-Imam Al-Bukhari itu dari Uzbek juga, karena mereka itu pejuang-pejuang hebat yang Allah kirimkan di sana. Sekarang ini yang deket-deket sana ya Habib Nurmagomedov, nah itu masih bagian dari Uzbek. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu, semoga Allah bersolawat ala sayyidina Muhammadin, kepada Tuhan kita Muhammad. Apa artinya solawat itu? Kita kadang-kadang sering sholat kepada Rasul. Solawat kepada Rasulullah itu kita mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar Allah memberikan rahmat al-makhrunah bit-ta'zim. Jadi rahmat yang dibarengi dengan penghormatan, itu maksudnya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya kalau yang bersolawat itu selain kita? Misalnya malaikat bersolawat, itu sifatnya hanya mendoakan saja. Tapi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, mendoakan supaya Nabi kita mendapatkan rahmat, tidak sekedar rahmat, tetapi juga ta'zim, penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perintah bagi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi tidak ada satu perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali perintah itu dengan dirinya. Kita diperintahkan sholat. Apakah Allah sholat juga? Allah memerintahkan kita puasa. Apakah Allah juga berpuasa? Nggak ada keterangan. Tetapi kalau bersolawat, Allah menyuruh kita bersolawat sebelum Allah menyuruh kita. Allah dan para malaikat sudah bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini diturunkan di hari Jumat. Maka sunnahnya kita pada hari Jumat itu memperbanyak bacaan solawat. Berapa kali? Terserah. Minimal
sebanyak-banyaknya. Minimal sebanyak-banyaknya itu bisa 10.000, bisa 100.000, bisa 20.000 gitu. Kalau ayah saya tuh minimal 10.000, minimal 10.000. Nah ini kan lagi bangun nih. Saya nggak tahu bangunnya mulai apa di situ. 2022. Oh, masih baru berarti ya? Renovasi. Renovasi. Artinya 2022 sekarang 2023 sudah seperti ini berarti ya bagus. Masjid saya itu mulai bangun 2017 sampai sekarang nggak selesai. Nah, ini paling nggak ada setahun lagi selesai. Niat dokter Dian kalau selesai. Mana tadi itu lupa sih. Baca sholawat ya. Nah, terutama kalau membangun sesuatu itu ayah saya malah lebih banyak lagi membaca sholawatnya. Dan ini perintah bagi kita. Dan kitab ini dimulai dengan itu. Bismillah. Setelah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi, kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya ajma'in, semuanya. Kita masuk di mana? Wa sahbihi, keluarganya, sahabatnya, semuanya. Kira-kira kita masuk nggak di sini? Masuk di dalam keluarganya. Karena orang-orang Muslim itu adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bersolat kepada Nabi, kita bersolat untuk mendoakan diri kita sendiri. Man shalla alayya marratan wahida sallallahu alaihi asra. Barang siapa bersolawat kepadaku, maka Allah akan membalas solawat tadi 10. Kalau 10.000, ya tinggal ngaliin aja sendiri berapa itu. 100.000. Pentingnya di situ baca sholawat. Dan kita ini ketika membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kita hakikatnya sama seperti ketika kita sholat. Salah satu rukun qauli di dalam sholat adalah membaca sholawat di dalam tahiyat. Tetapi ingat kata-katanya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kata ganti orang berapa itu? Semoga keselamatan senantiasa Allah berikan kepada dirimu. Berarti kata ganti orang berapa itu? Pertama, kedua, apa ketiga? Kedua. Seolah-olah apa? Rasulullah sedang berada di hadapan kita. Assalamualaikum, bukan semoga Allah memberikan keselamatan kepada dirinya, bukan, kepada dirimu. Berarti Rasulullah ada di mana? Seolah beliau ada di hadapan kita dan kita memberikan salam kepada beliau. Itu nanti yang akan kita ucapkan ketika baginda Nabi menyambut kehadiran kita di hadapan pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, dan semoga keselamatan atas hamba-hambanya Allah yang telah Allah pilih. Mudah-mudahan kita bagian dari hamba-hamba Allah yang telah Allah pilih. Amin amin. Qala Syekh Al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa Ibn Sawruh At-Tirmidzi rahmatullahi ta'ala, berkata Syekh Al-Hafidz Abu Isa, berkata Syekh Al-Hafidz itu berarti sudah hafal 100.000 hadis beserta sanadnya. Kalau jenengan hafal berapa hadis? 100.000 itu banyak. Banyak 100.000 itu. Kita harus hafal hadis nggak sih? Kalau bisa ya enggak gitu. Faedahnya apa itu? Kita ini setidaknya Bapak Ibu hafal 40 hadis minimal. 40 hadis yang kita hafal itu sudah bisa memasukkan kita nanti kalau kita meninggal lalu dibangkitkan oleh Allah masuk
dalam rombongannya ahli agama Allah. Jadi 40 hadis nih. Nanti dicatat. Saya udah hafal berapa hadis nih. Kadang-kadang kita nih hadisnya banyak yang hafal, tapi hadisnya hadis dhaif semuanya. Misalnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu kan dikira hadis. Hubul waton minal iman, itu kan itu padahal bukan hadis itu. Tetapi makalah-makalah yang mungkin sering kita dengar. Manjanda wajada, hadisnya apa manjanda wajada? Oh, bukan hadis itu. Nah sekarang mulai kita nih hafalkan hadis 40. Man hafidhu arba'ina hadisan fi umuri dini ba'asallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha. Siapa yang menghafal 40 hadis terkait dengan agamanya, maka Allah akan bangkitkan dia nanti di hari kiamat bareng rombongannya orang-orang ahli fikih. Bareng Imam Asy-Syafi'i, bareng Imam Abu Hanifah, bareng Imam Malik, bareng Imam Ahmad, bareng kiai-kiai ulama-ulama kita. Itu luar biasa. 40 hadis gampang gitu. Cari hadis yang pendek-pendek gitu. Kalau mau yang simple ya 40 hadis itu pilih saja Arba'in Nawawiyah. 40 hadis karya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sudah itu jadi pegangan. Jadi sebenarnya gampang masuk golongan orang-orang fuqaha itu. Bagi kita yang mungkin sibuk, maka ulama-ulama kita ya tadi itu menghafal hadis 40 itu. Bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab sesuatu atau hadis yang datang fi khalqi Rasulillah terkait dengan bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting karena kita nanti jangan sampai mimpi, gaya-gayaan mimpi ketemu Rasul padahal bukan Rasulullah, Panji Gumilang ternyata karena fisiknya kayak gimana, fisiknya gini. Oh, itu bukan Rasulullah, itu Panji Gumilang itu. Ini fisik Rasulullah diceritakan secara spesifik. Akhbarana Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibni Anas an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman an Anas ibni Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat bin Malik, Anas bin Malik itu sahabat yang semenjak kecil sudah bergaul dengan Rasulullah. Umur berapa beliau bergaul dengan Rasulullah? Umur 10 tahun. Sahabat Anas bin Malik itu. Bagaimana ceritanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah? Orang-orang kaya itu rebutan supaya Rasulullah tinggal di rumahnya, karena Rasulullah kan nggak punya rumah di Madinah itu. Orang-orang kaya udah, nanti Rasulullah akan saya minta di rumah saya, di kamar saya, di rumah saya kamarnya ada bla 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 bla, fasilitasnya bla 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 bla. Ada beberapa sahabat yang miskin itu sadar diri, saya bisa nyamu apa ya Rasulullah ini? Saya juga hidupnya susah, kamar itu cuma 2 doang gitu. Tetapi beliau ingin menjamu Rasulullah. Salah satu sahabat yang istimewa itu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Bukan orang kaya, tapi ingin Rasulullah dijamu gitu. Tapi dia nggak berani ngomong ke para sahabat itu. Takut awak itu loh, rumah kamu itu rumahnya biasa. Rasulullah kamu ajak ke rumah kamu itu nggak sopan ngomong kan. Takut digituin, sehingga beliau mendam saja. Allah, mudah-mudahan Rasulullah berkenan nginep di rumah saya. Tapi nggak berani ngomong. Karena banyaknya orang yang minta supaya Rasulullah tinggal di rumahnya, wabil khusus orang-orang agnia, orang-orang yang kaya, maka Rasulullah memberikan supaya adil, biarkan ontak saya nanti berhentinya di mana. Nah itu nanti saya tidur di situ. Berjalanlah ontak Rasulullah, ngelewatin gang-gang di Madinah. Para sahabat, aduh rumah saya dilewatin. Berhenti di mana? Berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kamarnya cuma kecil rumahnya, sehingga pilihannya Rasulullah kalau di bawah, beliau di atas. Kalau beli Rasul di atas, beliau di bawah.
Tapi beliau sungkan, masa Rasulullah di atas nanti kan jalan gitu. Sehingga Rasulullah milih di bawah saja. Sehingga sahabat Abu Ayyub di atas. Tapi di atas itu beliau tuh nggak mau tidur yang lurus dengan Rasulullah, maunya di ngerepet ke tembok-tembok. Sahabat Ayyub Al-Ansari, hampir 7 bulan Rasulullah tinggal di rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, orang yang tidak kaya selanjutnya yaitu ibunda Anas bin Malik. Atau sahabat Anas bin Malik itu ibundanya. Ya Rasul, selamat datang di kota Madinah. Saya nggak bisa memberikan apa-apa kepadamu seperti orang-orang yang lain yang kaya-kaya. Tapi saya punya anak kecil. Dipanggil. Ya udah, anak kecil sini. Ini saya serahkan kepadamu untuk merawat, untuk mengabdi kepadamu, menjadi pelayan. Maka sahabat Anas yang umur 10 tahun itu diserahkan kepada Rasul. Adik ini umur berapa? Umur berapa deh? Umur berapa? Kurang lebih seperti beliau ini sudah diserahkan oleh ibunya. Ini Rasulullah, anak saya serahkan kepadamu supaya menjadi pelayan. Jadilah sahabat Anas itu pelayan kecil di rumah Rasulullah SAW. Sampai umur 20 tahun ketika Rasulullah wafat, sahabat Anas itu menemani Rasulullah SAW, menghantarkan Rasulullah ke liang lahatnya. Jadi ini sahabat Anas yang betisnya itu oleh Rasulullah dikatakan seandainya ditimbang beratnya gunung Uhud dengan betisnya Anas bin Malik ini, lebih berat betisnya Anas bin Malik. Artinya betapa kokohnya beliau di dalam membela agama sehingga nggak bisa tergoyahkan. Nah, anak kecil ini, sahabat Anas bin Malik ini, yang oleh Rasulullah didoakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Ini doanya doa Rasul kepada sahabat Anas. Ya Allah, banyakkan hartanya. Ini saya dicontoh doanya. Setelah anaknya banyak, wa waladahu, anaknya banyakin ya Rasul. Jangan dibalik, anaknya dulu banyak terus hartanya belakangan. Hartanya dulu banyak, anaknya banyak. Wa barik fi ma a'taitahu, berikan rezeki, berikan keberkahan rezeki yang telah Engkau berikan kepada dirinya. Dalam riwayat yang lain, watul umroh, panjangkan usianya. Maka luar biasa, sahabat Anas itu sahabat yang hartanya termasuk paling banyak. Yang pertama. Yang kedua, anak cucunya paling banyak. Beliau ketika wafat itu anak cucunya kurang lebih 130 orang. Ada yang nanya jamaah itu istrinya berapa Ustaz? Enggak, saya nggak ngerti. Yang penting beliau itu termasuk sahabat yang istrinya, yang anaknya paling banyak. Bayangkan, beliau wafat itu anak cucunya kurang lebih 130. Kalian gimana? Benar? Anaknya 2. Karena nggak didoain tadi, perlu kita doakan. Yang kedua, watul umroh, panjangan usianya. Sahabat Anas bin Malik itu sahabat yang usianya paling panjang. Dan sahabat yang terakhir wafat itu sahabat Anas bin Malik. Jadi doanya Rasulullah itu betul-betul mustajab. Nggak ada yang meleset dari doanya Rasulullah kepada sahabat Anas. Nah, sahabat Anas radhiyallahu anhu itu berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in, nggak tinggi banget, wala bil qasir, dan tidak pendek banget, mu'tadil, rata-rata, wala bil abyadil an amhab, Rasulullah itu tidak putih pucat, wala bil adami, tidak coklat tua seperti kita orang Indonesia. Jadi kulitnya nggak coklat juga nggak putih. Berarti apa itu? Seperti kulitnya orang Arab. Terusnya nggak pernah lihat orang Arab itu kan perpaduan dari orang Asia seperti kita sama orang bule yang bule itu. Wala bil ja'dil qatat, rambut beliau tidak keriting.
tetapi wala bisabti, dan tidak lurus. Berarti apa itu? Ikan. Jadi nggak keriting, nggak lurus kayak sapu ijuk gitu. Ba'atsallahu ala ra'si arba'ina sanatan, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau di usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Orang itu mendapatkan kehormatan dari Allah umur 40 tahun. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW ketika beliau mencapai umur 40 tahun, maka doanya ini yang sudah mencapai 40 tahun saya udah lewat semuanya. Yang belum cuma 2 orang, kayaknya beliau sama jenengan apa begitu? Oh sudah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda ila akhirih. Itu doanya orang berusia 40 tahun. Nah, salah satu yang doa ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ilmu itu semua nabi Allah jadikan rasul itu di usia 40 tahun, menunjukkan kematangan. Maka kalau ada undang-undang di Indonesia minimal persugihan itu usia berapa? 40 nih. Nah ini mungkin mencapai itu. Ada dasarnya secara agama. Dianggap dia sudah matang. Umur 30 itu kan masih kemudahan. Memimpin negara ini gak semudah, perlu kematangan. Faqama bi Makkah asra sinin, Rasulullah tinggal di kota Makkah selama 10 tahun. Wa bil Madinati asra sinin, dan di kota Madinah 10 tahun. Ini riwayat. Kenapa kok 10 tahun di Mekah? Kan padahal 13 tahun. Kok 10 di hadis ini? Yang 3 tahun tidak dihitung. Kenapa? Karena 3 tahun beliau itu ketika di kota Mekah dakwahnya diam-diam, sehingga tidak dihitung. Nah itu ada sarah hadisnya begitu. Tetapi secara fisik beliau itu faktualnya di kota Mekah 13 tahun. Kalau di sini oleh Anas bin Malik tidak dihitung yang 3. Karena dalam konteks beliau itu diutus menjadi rasul di usia 40 tahun. Wa tawaffahu Allah ala ra'si sittina sanatan, dan Allah mewafatkan beliau ketika usia 60 tahun. 60 tahun itu juga yang 3 tahun tidak dihitung. Jadi 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sa'ratan bayda. Dan ketika beliau wafat, di jenggot beliau itu atau di rambut jenggotnya beliau itu hanya tidak terdapat uban kurang dari 20. Artinya ketika beliau wafat itu jenggot beliau masih hitam. Jadi kalau dihitung ubannya nggak sampai 20. Nah ini Rasulullah SAW. Hadis yang kedua, jadi kita ini dalam kitab ini akan membahas 415 hadis. Monggo mau dihafalkan semuanya juga nggak apa-apa. Ada proyektornya di sini Mas? Apa perlu pakai proyektor? Berikutnya. Berarti nanti saya pakai proyektor saja. Di kitab juga ada, di proyektornya juga ada. Sehingga nanti jenengan bisa baca dan hafalin satu-satu lah. Haddatsana Humaid ibnu Mas'adah al-Basri, haddatsana Abdul Wahab as-Saqafi an Hamid an Anas bin Malik, sama dari sahabat Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rob'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tingginya tinggi rata-rata. Walaysa bitawil, beliau itu tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, tidak terlalu pendek. Tetapi dibandingkan orang yang paling tinggi, Rasulullah itu di bawahnya. Dibandingkan dengan orang yang pendek, Rasulullah di atasnya.
Tetapi secara rata-rata Rasulullah itu lebih tinggi dari orang biasanya orang Arab. Jadi orang Arab itu tinggi-tinggi ya. Hasan al-jism, tubuhnya bagus, proporsional. Wa kana sa'ruhu laysa bija'din wala sabtin. Rambut beliau itu tidak keriting dan tidak lurus, ikan. Asmarul laun, putih kemerah-merahan. Jadi kulit beliau itu putih kemerah-merahan. Idza masya, apabila beliau berjalan, yatakaffa'u, maka beliau akan agak menunduk seperti orang turun dari tinggi ketinggian, agak menunduk dan cepat. Jadi beliau itu kalau berjalan tidak berleha-leha, lebih cepat. Saya ini sempat diprotes sama saya. Saya punya guru dari Suriah, Syekh Hasan itu. Tapi saya nggak pernah keluar negeri. Beliau yang datang sini. Kata beliau, saya ini sudah keliling dunia dan saya tidak pernah melihat bangsa yang kalau berjalan sepelan orang Indonesia. Kata beliau, orang Indonesia kalau berjalan dibanding bekicot di Arab lebih cepetan bekicot Arab. Orang Indonesia kalau jalan itu santai. Saya nggak pernah melihat orang sepelan orang Indonesia ketika berjalan. Memang betul. Kita ini kalau berjalan lambat sekali. Orang Indonesia itu udah jalannya lambat, malas jalannya. Beli makanan 100 meter itu naik motor tuh jalan kaki. Gojek malah, GoFood malah nggak jalan malah. Kalau naik motor masih jalan ngambil motor, ini enggak, dia mencet GoFood aja. Temen saya yang kuliah di Australia di Belanda, ketika dia pulang ke Indonesia itu masih terbawa budaya sana, males naik motor, lebih senang berjalan. Kita ini sunahnya bagusnya itu sehari berapa langkah? 10.000. Rata-rata orang Indonesia berapa langkah? 3.000, dikurang 7.000. Nah Rasulullah itu kalau berjalan dipercepat, seperti orang turun dari ketinggian, dari bukit, menunjukkan keteguhan bagaimana Rasulullah ketika berjalan. Nanti kita percepat jalannya ya. Nah, makanya kalau lagi tawaf itu yang paling ganggu itu orang Indonesia. Mesti disalib terus, bukan karena orang lain itu buru-buru, ya kita saja terlalu santai. Padahal sunnahnya kalau sa'i ada momen kita harus mempercepat langkah kita. Itu bagian dari kesunahan. Bagus itu. Jalannya dipercepat. Seperti orang turun dari ketinggian. Nah, nanti coba di speedometer. Kita ini jalannya berapa kecepatan jalan kita ini. Syekh Hasan itu saya umurnya hampir 70 tahun ketika saya menuk dengan beliau itu. Saya ini nyampe di sini, padahal duluan kami berangkatnya. Jadi saya nyampe di Masjid Nurul Huda, beliau itu sudah sampai di sana di pesawat sana. Begitu cepatnya beliau berjalan, Masya Allah, sehatnya luar biasa. Sekarang mungkin sudah hampir umur 90 tahun masih ada. Syekh Hasan gitu. Nikah lagi sama orang Indonesia beliau. Dapat orang Jogja. Nikah itu sudah umur 77 mungkin. Masih cover nikah. Kalau kita umur 77 itu udah itikaf di masjid terus ya. Beliau itu sudah nikah lagi dengan orang luar biasa. Hadatsana Muhammad ibnu Yashar yani al-Abdi, hadatsana Muhammad ibnu Ja'far, hadatsana Subah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara ibnu Azib yaqul, saya mendengar sahabat Bara ibnu Azib yang bercerita sahabat-sahabat Rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, itu rajulan marju'an, laki-laki yang tingginya rata-rata. Ba'ida ma bainal mankibain. Kedua bahu beliau ini lapang, lebar, bahunya sangat lebar. Alimal jummati, rambutnya tebal. Ila sahmati udunai,
menjulur sampai menutupi kedua daun telinga beliau. Jadi orang Arab dulu itu kalau jenengan lihat film-filmnya memang gambarannya begitu. Jadi rambutnya agak ketutupan oleh rambutnya, telinganya. Alaihi hullatun hamra, beliau itu ada kalanya memakai baju merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Kalau beliau itu sudah memakai pakaian seperti itu, maka saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih ganteng, yang lebih anggun dari beliau. Kalau ada pertanyaan, kan nggak boleh kita makruh hukumnya memakai baju merah gitu. Makruh kalau semuanya dari kopiah merah sampai sepatu merah itu makruh. Tapi kalau dikombin merah, mungkin ada putihnya atau ada hitamnya, itu sunnah. Karena Rasulullah ada kalanya memakai seperti itu. Dalam hadis yang lain, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan, haddatsana Waqi', haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Ishaq anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu min dhi lammatin fi khullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Saya tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut yang tebal, yang panjang sampai daun telinga, fi khullatin hamra, di dalam pakaian yang merah, ahsana, yang lebih ganteng, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sa'run yadribu mankibai, beliau memiliki rambut yang menjulur sampai ke pundak beliau. Ba'idu ma bainal mankibain, yang sangat lapang, yang sangat lapang bahu beliau itu. Lam yakun bil qasir wala bil tawil, beliau itu tidak pendek dan tidak tinggi. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dalam akhlaknya, di dalam fisiknya Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tengah-tengah, sebagai orang yang tengah-tengah, tinggi banget enggak, pendek banget enggak, rambutnya ya enggak keriting, enggak lurus. Itu menunjukkan betapa matangnya beliau dalam semua sisi. Haddatsana an Ali bin Abi Thalib qala lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasir. Nanti ini mungkin gambaran ini kalau ada orang yang ngarang-ngarahkan, kira-kira cari calon pemimpin yang modelnya, fisiknya itu agak mendekati. Siapa kira-kira? Iya empuk gitu kan, kita nggak tahu calonnya siapa. Tapi ini bisa jadi gambaran. Oh ini kayaknya nih agak ini, saya pilih ini aja nih. Secara fisik kayaknya agak mendekati gitu. Itu penting. Barangkali itu cara kita untuk melihat. Bapak-bapak harus ingat ya, mencari pemimpin itu hukumnya wajib. Mencari pemimpin itu hukumnya wajib. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau kita memilih pemimpin, ya dari sekarang kita belajar, kita baca, nggak boleh ikut-ikutan. Kalau ada orang lalai di dalam memilih pemimpin, ikut temennya, dia nggak ngerti ijtihadnya gimana, dosa. Karena orang yang berjalan 2 orang saja oleh Rasulullah diperintahkan untuk tentukan pemimpinnya siapa ini. Apalagi bangsa, apalagi kota, apalagi provinsi yang isinya nggak 2 orang, 200 berapa juta orang tuh Indonesia. Kalaupun salah, ya nggak apa-apa. Kan kita sudah berpikir, sudah mencari rekam jejaknya, sudah bla bla bla. Kalau salah, Allah akan maafkan kita. Tapi kalau enggak, apalagi mimpin kita menyoblos karena dapat sembako. Dalam satu hadis Rasulullah, barang siapa yang mengangkat pimpinan karena dia mengharapkan sesuatu darinya, ini berarti umumnya, misalnya masjid biar dibantu gitu.
Jangan. Pondok biar dikasih sumbangan, sekolah biar dikasih bantuan. Kalau ada orang memilih pemimpin karena itu, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Orang tersebut tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi cari. Termasuk imam itu ada dua. Ada imamul azam, ya, imamatul uzma, ada imamatus sughra. Wajib dua-duanya. Pemimpin besar, pemimpin negara, pemimpin kecil, imam sholat. Kalau ada masjid gak ada imam rotibnya, imamnya seadanya, gitu. Nah, hati-hati. Ini masjid yang tidak mengikuti apa ketentuan dari Rasulullah SAW. Nanti kita akan jadikan ini patokan. Kira-kira siapa orang yang perilakunya, fisiknya mungkin mendekati Rasulullah SAW. Jangan sebut nama, nanti nggak boleh, itu kampanye, dosa. Biarkan kita mencari dengan ijtihad kita sendiri-sendiri. Lam yakunin nabi bitawili, tidak tinggi, wala bil qasir, tidak pendek. Sasnul kafaini wal qadamain, telapak tangan beliau dan telapak kakinya itu tebal. Jadi nggak trepes telapak tangannya, nggak trepes telapak kakinya. Dan ini ciri sini orang yang alim, yang pinter, wali min auliyaillah itu memang kalau dipegang itu beda. Saya punya gurunya ayah saya juga, Kiai Adlan Ali Cukir, Jombang. Alim, pintar, hafidul Quran, hafal Al-Quran. Kalau nyimak setoran orang hafal Quran itu sekali 7 bisa, dengan bacaan yang berbeda dan tahu yang salah. Jadi kalau beliau lagi menerima seorang hafalan Quran, itu ada yang sambil mijitin kaki kanan, kaki kiri beliau mijitin tangan kanan dan kiri pundak sambil menyetorkan bacaan. Dan beliau tahu kalau yang salah yang kaki kanan digoyangin, salah. Kalau yang ini berarti salah. Beliau, saya nggak yakin kalau kita bisa nyetor bacaan sendiri, ada kadang-kadang bingung gitu kan. Kita ngapalin Quran terus kita baca itu kadang-kadang kita bingung. Nah, beliau enggak. Jadi orang banyak yang setoran pada beliau, bacaannya berbeda, tapi beliau telinganya awas. Ahli Quran. Kalau kita bersalaman dengan beliau, Masya Allah, tangannya itu empuk saja, kayak kita nggak ketemu tulangnya. Tulangnya mana? Enak. Dan persaksian itu saya tanyakan kepada orang yang pernah salaman dengan beliau. Saya punya teman dosen UIN Malang. Ketika saya ajak ke rumah saya, dia ngomong waktu kecil, saya ini pernah kesini, daerah sini. Kakak saya mondok di situ tuh, dekat pabrik gula katanya. Oh, tempatnya ya Adlan Ali. Berarti saya pernah ketemu ya Adlan? Pernah katanya waktu kecil. Pernah salaman? Pernah. Gimana rasanya? Beliau kok ini ya, tangannya kok empuk sekali ya. Sampai. Iya Adlan. Rasulullah telapak tangan dan telapak kakinya tebal. Salah satu persaksian orang yang salaman dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nanti kalau dengan salaman sama orang kok empuk kayak nggak ada tulangnya, yaitu jangan-jangan Nabiullah Khidir alaihissalam. Ya ciri-cirinya begitu. Sasnul kafaini wal qadam. Dohmul qaradis, tulang-tulang persendian beliau itu besar. Dohmul roksi, tengkorak beliau itu, kepala itu juga besar. Tawil al-masrubah, bulu dada beliau itu memanjang sampai ke bawah. Tawilul masrubah, jadi beliau punya bulu dada Rasulullah. Idza masya takaffa'a takaffuan,
Kalau beliau berjalan maka beliau berjalan agak condong ke depan cepat. Ka'annama yanhattu, seakan-akan beliau sedang turun min sobabin, dari ketinggian. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah, saya belum pernah melihat orang sebelum Rasul atau sesudah Rasul yang seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran-gambaran fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa Mas Bantin? Sampai 6. Sampai dulu jam 6 ya. Oke. Nanti setelah ini tadi gambaran fisik dari Nabi tidak dibicarakan apa dia berjenggot berutama. iya. Apakah beliau berjenggot? Ya, tadi ketika di hadis yang pertama, ketika beliau wafat, di jenggotnya ada berapa uban? Ya, berarti beliau berjenggot, jenggotnya tebal. Itu kebanggaan orang Arab. Karena kan menjadi tren. Iya, tren. Memang kalau kita berjenggot itu ada dua kaul memang. Ahyul lihya. Jadi kalau berjenggot biarkan jenggotnya dan potong kumisnya. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda begitu. Maka ada beberapa ulama yang berpendapat motong jenggot itu hukumnya haram, karena Rasulullah memerintahkan untuk memanjangkan, membiarkan jenggot. Tapi ada ulama lain itu hanya kesunahan saja. Kenapa? Karena dalam tradisi orang Arab jenggot itu kemuliaan, dan itu berbeda dengan gambaran orang-orang di sini. Jenengan itu kalau ketemu orang Arab, jenengan pegang jenggotnya, ya Allah, mereka senang. Saya juga heran ketemu dengan Syekh Hasan pertama kali. Saya kan nggak pernah ke Timur Tengah. Ketemu guru-guru dari Timur Tengah, teman-teman saya yang ulama di Mesir, di Suriah, itu ketemu Syekh Hasan, itu langsung dipegang jenggotnya. Iya Syekh, gitu. Dalam hati saya, kurang ajar orang ini. Jenggot gurunya dipegang-pegang. Kalau orang-orang senang, gitu. Mereka punya kebanggaan. Dan kalau disisir itu jenggot disisir. Nah model jenggot itu kan nggak ada di Indonesia. Saya ini ya segini nih jenggot saya, nggak sampai. Karena itu kebanggaan. Karena sana kan kebanggaan laki-laki di situ. Jadi itu yang menjadi basicnya. Kalau kita mau pakai, ya nggak apa-apa, bagus lah. Yang penting Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Ya kalau jenggotnya cuma 3 doang, itu juga melungker-melungker, ya itu kan nggak nambah keindahan, itu kan cuma 3 gitu. Tapi kalau ada keindahan dari sisi wajah itu, rujulahnya kelaki-lakian yang muncul, nggak apa-apa. Artinya kita jangan berantem masalah jenggot, itu malah menyalahi Rasulullah SAW. Jadi kalau apakah Rasulullah berjenggot? Berjenggot. Kita akhiri kajian kita nanti jam 6. Ini sudah dulu ya. Nah, nanti selesai dari sini, sholat isyraq 2 rakaat sudah seperti ibadah haji bersama Rasulullah SAW secara sempurna. Ini keistimewaan kalau kita habis subuh tidak langsung pulang, tapi tinggal di subuh sampai waktu isyraq, sehingga kita bisa cukup 2 rakaat saja. Itu sudah luar biasa pahalanya. Kalau ada pertanyaan bisa disela juga ya. Yang penting hadisnya sudah selesai. Karena Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ali kalau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lam yakun Rasulullah bitawilil mumaghad. Rasulullah itu tidak panjang sekali, tidak tinggi sekali. Wala bil qasiril mutaraddid, dan tidak cebol. Wa kana rab'atan, beliau itu rata-rata minal qaumi, dari kaum, tetapi lebih di atas sedikit. Lam yakun bil ja'di al qatati, beliau itu tidak keriting. Wala bisabti, tidak lurus. Kana ja'dan rijlan, tetapi ini lebih jelas riwayatnya, beliau itu lurus bergelombang. Lam yakun bil mutahham, beliau itu tidak gemuk. Orang gemuk itu dilihat dari lingkar apanya, Pak Dokter? Lingkar perut nih. Kalau perutnya agak apa ya? Nah, itu ketika gemuk. Nah, Rasulullah itu kalau melihat orang gemuk biasanya ditegur. La'anallahu al-laham. Jadi Rasulullah itu walaupun orang Arab tidak suka kalau orang itu terlalu banyak makan daging. Padahal dia orang Arab. Bahkan Allah melaknat orang yang terlalu banyak makan daging. Nggak bagus ya, terutama umur nggak boleh terlalu banyak makan daging. Karena beliau nggak gemuk, perutnya nggak sampai bertuntung gitu, enggak. Wala bil muqaslab, beliau itu tidak bunderser wajahnya. Wa kana fi wajhihi tadbirun, tetapi beliau dagunya agak lancip, bulat tapi dagunya lancip. Abyad, beliau itu putih, musrabun, kemerah-merahan. Ada ajal ainain, bulu bola mata beliau itu yang hitam pekat, yang putih, jadi nggak campur, yang hitam jadi abu-abu, yang putih agak abu-abu. Beliau itu bola matanya beliau yang hitam sangat hitam, yang putih sangat putih, jadi jelas mencorong. Ahdabul asfari, bulu matanya lentik beliau itu, jadi panjang. Bulu mata Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lentik. Jarang kan laki-laki bulu matanya itu lentik. Kalau ada, istimewa berarti ya. Jalilul musas wal qatib, beliau itu bahunya sangat lapang sekali. Ajrad dzu masrubatin sasnul kafaini wal qadamaini. Ada bulu dadanya. Tadi itu diterangkan sampai ke bawah bulu dada beliau itu. Sasnul kafaini wal qadamain, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki beliau itu tebal. Idza masa taqallu'a ka'annama yanhatu fi sobabin. Kalau beliau berjalan, maka beliau berjalan cepat. Ka'annama yanhatu fi sobabin, seakan-akan beliau itu sedang turun dari ketinggian. Karena beliau seakan-akan sedang turun. Kalau berjalan, beliau itu senantiasa meletakkan pandangan beliau ke bawah. Ini sunnahnya. Lebih-lebih ketika sedang sholat. Coba jenengan lihat. Banyak loh orang itu ketika sholat, pandangan matanya nggak ke tempat sujudnya. Ngatur pandangan mata ketika sholat ya sulit. Apalagi di luar dari itu, ketika jalan-jalan di mall, waduh, matanya kemana-mana gitu. Beliau tidak, menunduk, seakan-akan beliau turun. Wa idza iltafata ma'a, kalau beliau itu menoleh, beliau itu kalau menoleh nggak cuma kepalanya saja, tetapi semua anggota badannya. Jadi Rasulullah tidak pernah menjawab salam seseorang, menjawab sapaan orang hanya dengan kepala. Kalau beliau berbicara dengan orang, beliau berbicara badannya menuju orang itu.
Itu kesunahan, dan itu bagian dari public speaking yang terbaik. Orang kalau ketika berbicara, posisi tubuhnya sepenuhnya kepada lawan bicara, itu menunjukkan apa? Penghormatan beliau. Dan ingat, meskipun yang ngajak bicara beliau itu anak kecil, jadi nggak pernah Rasulullah itu ketika berbicara, ketika salaman begini saja. Mesti beliau ketika berbicara, ya beliau akan, badannya akan condong ke situ. Itu body language yang tidak bisa ditipu-tipu, menunjukkan arah yang sejati. Bagaimana beliau menghormati seseorang. Kita kadang-kadang milih-milih. Kalau dengan orang yang kita sukai, kita akan mencondongkan semua anggota tubuh kita. Kalau dengan orang yang kita tidak sukai, atau dengan orang yang kita sedang tidak sukai, hatta suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, kalau sedang marah diajak ngomong, yang ngomong tuh apanya? Kadang-kadang kepalanya itu aja nggak noleh, kan? Diajak ngomong suaminya, istrinya lagi marah, dek, ngomong. Rasulullah nggak pernah gitu. Beliau kalau berbicara dengan orang, jadi beliau itu dalam hadis riwayat hanya memalingkan wajah beliau ketika berbicara itu salah satunya kepada Hindun. Hindun itu. Hindun itu seorang wanita yang ketika perang Badar bapaknya mati, lalu saudaranya mati. Marahnya luar biasa Hindun, sehingga dia meminta salah seorang budak, kamu kalau mau merdeka, kamu cari yang pertama Muhammad, bunuh dia. Kata budak ini, wah saya kalau disuruh membunuh Muhammad ya nggak bisa lah, kan dia dikelilingi sahabat-sahabatnya, susah saya. Ya sudah, kalau kamu nggak bisa membunuh Muhammad, bunuh Ali. Wah kalau Ali juga susah, Ali itu masih muda dan ahli perang, kalah saya. Ya sudah, kalau gitu Hamzah saja, paman Rasulullah. Nah kalau Hamzah gimana? Nah Hamzah bisa saya. Nah dia kan agak sepuh itu, bisa saya. Maka budak ini ketika perang Uhud, yang dicari cuma Hamzah saja. Maka ketika dia dapat kesempatan, Hamzah sedang berperang dengan orang lain bertempur, dia deketin pakai tombak, ditombak jantung beliau itu, disobek dadanya, diambil hatinya, dibawa ke Hindun, dimakan. Sama budak itu juga dimakan. Nah padahal Hindun itu ngomongnya begini, ya kalau bisa ya jangan Hamzah aja. Itu telinganya orang-orang Islam itu yang mati itu, kamu potong. Maka Hindun itu punya koleksi telinganya sahabat Rasul di perang Uhud yang gugur. Karena tadi itu Hindun ingin mengkoleksi telinganya orang-orang Muslim. Maka ketika Rasulullah melihat jenazah Hamzah, menangis Rasulullah, nangis sejadi-jadinya. Melihat orang Muslim yang wafat juga telinganya kok pada nggak ada. Apa kata Rasulullah? Wallahi la umassilanna ahadan minhum. Demi Allah kata Rasulullah, besok aku akan balas kelakuan mereka ini dengan sesuatu yang mereka nggak akan bayangkan. Rasulullah. Para sahabat begitu ketika Rasulullah bersumpah begitu, wallahi la umassilanna ahadan minhum, demi Allah karena mereka sudah memperlakukan seperti ini kepada kaum muslimin, kami kata para sahabat akan membalas perilaku mereka
dengan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan manusia sebelumnya. Wow, para sahabat sudah begitu. Tetapi turun ayat Al-Quran yang melarang hal tersebut. Nggak boleh. Ayatnya saya agak lupa, saya takut di sini nanti salah. Tapi turun ayat itu tidak boleh. Fa in uqibtum fa'aqibu misli ma uqibtum. Nah, itu potongannya. Ingat, fa in uqibtum, kalau kalian disiksa, fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Ya balas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi kalau kalian mengampuni, memaafkan, maka Allah itu Maha Mengampuni. Fasbir, sabarlah. Ayat itu turun. Maka Rasulullah turun dari sini. Nah, ketika Fathu Mekah, Hindun itu termasuk orang yang paling dicari oleh para sahabat. Hindun, awas kan, habis kamu nanti oleh Rasulullah. Datanglah Hindun itu menyatakan keislamannya. Dilihat oleh Rasulullah? Enggak. Tapi Rasulullah bicara kepada Hindun, saya terima Islammu, tapi mohon maaf, saya belum bisa melihat wajahmu. Jadi beliau menyatakan, saya belum bisa melihat wajah. Kalau saya berbicara, saya nggak bisa menghadap kamu. Karena ingat apa yang kamu lakukan kepada paman tercinta. Hamzah itu paman yang dicintai oleh Rasulullah, dan Hamzah mencintai Rasulullah. Jadi ponakan yang sangat dekat dengan pamannya, paman yang sangat dekat dengan ponakannya. Nah, itu. Tapi Rasulullah kan sudah ngomong, saya belum beri saya waktu, saya belum bisa. Jadi beliau mengatakan, tetapi prinsipnya iltafata ma'an. Kalau beliau menoleh seluruh badannya. Kita nanti coba ya, kalau kita bicara sama orang, salaman sama orang, tubuh kita betul-betul menghadap lawan bicara kita. Ajwadan nasi sodron, orang yang dadanya, yang hatinya itu paling baik. Wa asdaqun nasi lahjatan, orang yang perkataannya paling jujur. Wa alyanuhum ariqatan, orang yang paling lembut perilakunya. Wa akramahum ishratan, orang yang paling bisa memuliakan ketika bergaul. Tidak ada orang yang ketika bergaul dengan Rasulullah, berbicara kepada Rasulullah, kecuali mengatakan, Rasulullah itu loh cinta banget sama saya. Semua yang bergaul dengan Rasulullah merasakan itu. Rasulullah sangat sayang sama saya. Rasulullah sangat cinta sama saya. Jadi beliau tidak membeda-bedakan orang, sehingga semua orang ketika bergaul merasa paling dicintai. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Maktum, sahabat yang buta oleh Rasulullah. Kalau beliau datang itu Rasulullah yang akan nyambut beliau ke rumahnya, lalu membeberkan sorbannya untuk beliau duduk di sini. Ummu Maktum duduk di sini, dibantu. Maka ketika sahabat Ummu Maktum yang buta itu sedang berjalan menuju sholat, lagi para sahabat sedang sholat, jadi agak terlambat sahabat Ummu Maktum. Lah kok jatuh masuk ke got sahabat Ummu Maktum. Jadi sahabat yang sholat itu kan ketawa gitu, secara spontan. Malah nggak boleh, suruh ngulang sholatnya. Nah itu ada yang akhirnya kaul orang yang tertawa dalam sholat, maka sholatnya batal. Ini pakai dasar riwayat hadis ini. Meskipun ada yang lama ya kalau ketawanya hanya senyum saja, nggak ada yang terbahak-bahak, itu yang membatalkan. Jadi Rasulullah nggak senang kalau ada sahabatnya yang ditertawakan. Beliau akan membelanya. Man ra'ahu badihatan habahu, orang yang ketemu pertama kali dengan Rasul, tahu ketemu di tengah jalan, habahu, maka akan merasakan kewibawaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, siapa yang bergaul dengan Rasulullah karena sudah kenal, dia akan mencintai Rasulullah.
Yaqulu na'ituhu, orang yang mensifati Rasulullah akan berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Saya belum pernah melihat orang sebelum dan sesudah Rasulullah yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat, kita bisa baca dan mendengar akhlak Rasulullah, jisim dan badan Rasulullah. Nanti kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dan kekuatan. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.